Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, Indonesia maupun di luar negeri. Berjumpa kembali dengan saya, Evangelis Nathan Jurnawan, di dalam ibadah live streaming. Ibadah yang kita adakan saat ini di bulan Desember, secara khusus saya mengupas satu tema untuk Anda semua, yaitu Natal perlukah dirayakan? Artinya, ketika kita mau merayakan Natal, maka kita harus punya argumentasi yang kuat. Kenapa saya harus merayakan Natal? Dan ketika kita tidak merayakan Natal, kita juga harus punya jawaban-jawaban kenapa saya tidak merayakan Natal. Nah, kebenaran firman Tuhan itu, apakah dua kebenaran, rayakan benar, tidak rayakan juga benar? Mari kita kupas secara mendalam. Nah, sebelum kita kupas, mari kita akan dengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira, lagu-lagu yang beliau karang. Lagu pertama, Keajaiban Natal. Kelahiran Yesus Kristus memang sebuah keajaiban. Bagaimana tidak ajaib? Ribuan tahun sebelum dia dilahirkan sudah diberitahukan. Dilahirkan di mana, oleh kondisinya seperti apa. Dan yang lebih ajaib itu adalah waktu Yesus dilahirkan bukan dari benih manusia. Satu-satunya yang pernah lahir ke dunia tanpa melalui persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita adalah bayi Yesus Kristus. Karena Yesus lahir bukan dari benih manusia, tapi dari kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua adalah tentang munculnya sebuah bintang. Itulah keajaiban kelahiran Yesus. Adanya tanda ajaib di lagu yang kedua. Tanda ajaib. Tanda sebuah bintang. Bintang itulah yang ditangkap oleh orang-orang Majus sehingga mereka melakukan perjalanan jauh dari daerah Iran sampai ke Yerusalem hanya untuk bertemu dengan bayi ajaib itu. Dan lagu yang terakhir, pertolongan yang ajaib. Karena Yesus lahir sebagai orang yang ajaib, sebagai sosok yang ajaib, maka dia punya kuasa sanggup menolong kita secara ajaib. Karena dia bukan hanya juru selamat dunia, tapi dia juga mau menyelesaikan persoalan kehidupan kita, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah pemulihan keluarga, dan lain sebagainya. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Mari Pak Pendeta, kami dipersilakan. Seperti kau telah ke dunia dengan cara ajaib dan mulia, ku percaya selamanya keajaiban Natal pasti ada. Kaulah firman yang menjadi manusia sehingga ku diselamatkan. Kau berfirman, semua pun terjadilah supaya ku dimenangkan. Seperti kau telah ke dunia dengan cara ajaib dan mulia, ku percaya selamanya keajaiban Natal pasti ada. Kaulah firman yang menjadi manusia sehingga ku diselamatkan. Kau berfirman, semua pun terjadi
selamanya. Keajaiban Natal pasti ada. Keajaiban Natal pasti ada. Keajaiban Natal pasti ada. Di masa kesukaran, Kau datang beri kekuatan, berkata percayakan semua padamu Tuhan. Sebab Kau Tuhan pasti membuka jalan. Kau Tuhan pasti kirim pertolongan. Kau Tuhan pasti meneguhkan langkahku dengan tanda yang ajaib untuk memenangkan. Di saat semua berubah, kasih-Mu setia tercurah. Yakinkan agar ku tenang dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan pasti membuka jalan. Kau Tuhan pasti kirim pertolongan. Kau Tuhan pasti meneguhkan langkahku dengan tanda yang ajaib untuk memenangkan. Kau Tuhan pasti membuka jalan. Kau Tuhan pasti kirim pertolongan. Kau Tuhan pasti meneguhkan langkahku dengan tanda yang ajaib untuk memenangkan. Tanda yang ajaib untuk memenangkan. Kau teguhkanku dengan tanda yang ajaib Tuhan untuk memenangkan. Tiada sekalipun Engkau meninggalkan. Ku berjuang sendiri di dalam hidupku. Tiada sesaat pun Engkau membiarkan ada yang menghalangi rencana-Mu atasku. Kaulah Tuhan yang berkuasa, beri kemenangan atas setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu.
setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Kaulah Tuhan yang berkuasa, beri kemenangan atas setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Yang ajaib bagiku selalu. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, sudah waktunya kita akan mendengarkan pengajaran tentang Natal ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai, tetap memimpin kami. Sehingga pada hari ini untuk sesi yang ketiga atau volume yang ketiga, kami akan mengupas kembali tentang perayaan Natal sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, telinga, mata rohani kami, agar kami benar-benar dibukakan, dicelikkan tentang sebuah fakta kebenaran. Supaya ketika kami menjalankan perintah-Mu di dalam ibadah-ibadah, tidak menyimpang dari Alkitab ini. Kami sadar bahwa apa yang akan kami kupas saat ini adalah topik yang berat, topik yang tidak disukai oleh manusia, karena topik ini bertentangan dengan apa yang diterima oleh masyarakat umum. Namun kami belajar punya hati seorang murid untuk mengerti, untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Terpujilah Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Amin. Seperti yang saya katakan di sini, tema yang akan kita kupas adalah Natal. Perlukah dirayakan? Oke, kita kupas. Ya. Tema ini saya ambil dari buku yang saya tulis, 10 alasan tidak perlu merayakan Natal. Ini bukunya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin dapatkan buku ini, saya bisa berikan secara gratis lewat online berupa e-book. Berupa e-book mungkin dalam format PDF. Jadi Bapak Ibu tinggal hubungi kami akan emailkan ke email Bapak Ibu. Buku ini terdiri dari 196 halaman dan dikupas secara mendalam. Ada 10 alasan kenapa saya katakan bahwa Natal itu tidak perlu dirayakan. Kita lihat ke 10 alasan tersebut. Yang pertama, tidak ada perintah dari Tuhan. Yang kedua, makna Natal telah mengalami pergeseran. Yang ketiga, perayaan Natal merupakan sebuah tradisi. Yang keempat, Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Yang kelima, agar tidak terjebak dalam penyesatan iblis. Yang keenam, firman Tuhan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang ketujuh, 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Yang kedelapan, Natal banyak mengandung unsur dongeng dan tahayul. Yang ke-9, para rasul tidak pernah merayakan Natal. Dan yang ke-10, Natal banyak mengandung unsur penyembahan berhala. Kita sudah kupas volume 1 dan kedua. Yang sudah kita kupas adalah subjudul 1 sampai yang keempat. Nah, yang akan kita kupas pada saat ini adalah
poin yang kelima sampai yang keenam. Kita masuk ke dalam pembahasan kita. Yang kelima, agar tidak terjebak dalam penyesatan iblis. Anda mungkin beranggapan orang yang tidak merayakan Natal itu sesat. Ya, makanya ketika saya katakan kepada beberapa rekan hamba Tuhan, saya tidak merayakan Natal, langsung mereka bingung. Pak Nathan sesat loh. Kok nggak merayakan Natal sih? Kamu orang Kristen bukan? Nah itu dia. Jadi kalau Anda tidak merayakan Natal, Anda dicap sesat. Padahal yang akan kita kupas pada saat ini, iblis justru menggunakan momen-momen seperti ini untuk melakukan penyesatan. Saya katakan begini, pasti saya punya argumentasi teologis maupun argumentasi alkitabiah. Kita gali lebih jauh. Apakah ada gereja sesat di dunia? Ketika ditanya, ada nggak sih gereja sesat? Pasti Anda berkata, oh banyak. Lalu gereja mana? Mungkin saat itu kita mulai tuding, gereja ini, gereja itu. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, saya menjadi hamba Tuhan sudah 30 tahunan. Dan belum pernah ketemu gereja sesat. Artinya begini loh, saya masuk pelayanan ke gereja ini, lalu menemukan sepotong kalimat, hati-hati ajaran gereja kami sedikit bermasalah. Nggak ada. Semua gereja pasti mengklaim ajarannya itu benar, ajarannya itu alkitabiah. Mana sih ada gereja yang mengaku dirinya sesat? Nggak ada. Kalaupun ada gereja yang dianggap sesat, itu tudingan orang lain kepada dia. Mungkin ajarannya berbeda dengan gereja-gereja umumnya. Lalu, apakah ada hamba Tuhan yang sesat di dunia? Ketika ditanya demikian, pasti kita berkata, banyak pendeta yang sesat. Pendeta mana? Saya ingin katakan kepada Anda, saya belum pernah ketemu satu pun pendeta yang sesat. Artinya begini loh, tidak ada pendeta yang merasa dirinya sesat, yang mengaku sesat. Semua pendeta itu pasti mengklaim ajarannya alkitabiah, ajarannya paling benar, ajarannya paling sesuai dengan Alkitab. Mana sih ada pendeta yang mengaku dirinya sesat? Enggak ada. Karena apa sih kriteria hamba Tuhan itu dikatakan sesat? Nah, apakah hamba Tuhan itu karena ajarannya berbeda dengan Anda, bertolak belakang dengan Anda, bertentangan dengan Anda, maka Anda cap sesat? Kalau Anda berkata demikian, maka Anda akan menjadi orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang mencap Yesus itu sesat. Di Matius pasal yang ke-27, Yesus itu dicap sesat oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kenapa demikian? Karena ajaran Yesus bertolak belakang dan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para pemimpin agama Yahudi. Nah, jangan sampai kita pendeta seperti itu. Saya sangat khawatir ketika saya menyampaikan topik Natal perlukah dirayakan, langsung Anda cap sesat Pak Nathan. Itu yang jadi masalah. Nah, justru saya ingin membuat Anda mengerti bahwa manipulasi penyesatan iblis itu sesuatu yang kita anggap benar, kadangkala ternyata di sana ada permainan dari iblis. Kita lihat jawaban Tuhan Yesus tentang masalah penyesatan. Matius 18 ayat 6 sampai 7. Matius 18 ayat 6 sampai 7, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Di dalam ayat yang ke-7 dengan jelas Tuhan Yesus berkata, memang penyesatan harus ada. Berarti Tuhan Yesus sendiri 2000 tahun yang lampau sudah menegaskan dan juga sudah menubuatkan bahwa penyesatan itu pasti ada. Artinya tidak bisa dihindari. Tapi di sini kalimat selanjutnya, tetapi celaka orang yang mengadakannya. Berarti dalam penyesatan ini ada oknumnya, ada pelakunya, ada lakon dan ada dalangnya. Dalang, lakon dari segala penyesatan itu adalah manusia. Maka Tuhan berkata, celakalah, engkau harus bertanggung jawab. Celakalah. Kenapa dikatakan celaka? Di ayat yang ke-6. Kalau ada orang yang menyesatkan, ikat
lehernya dengan tambang, kemudian tambang diikatkan dengan batu kilangan, dicampakkan ke dalam laut. Dengan kata lain, Tuhan itu sayang sama pendeta sekaligus benci sama pendeta. Tuhan sayang sama pendeta karena pendeta itu adalah mitra kerja Tuhan. Kalau pendeta bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, kalau pendeta bisa mengajarkan ajaran yang sesuai dengan Alkitab, Tuhan sayang sekali. Tapi kalau sampai pendeta mengajarkan ajaran yang menyimpang, yang menyesatkan, maka pendeta itu sangat dibenci Tuhan. Tuhan berkata, bunuh diri aja kamu, pakai batu kilangan diikat pada lehernya. Maka ayat yang Tuhan ajarkan pendeta bunuh diri adalah ayat yang ke-6 ini. Bisa tangkap? Hati-hati dalam hal tersebut. Penyesatan, memang penyesatan harus ada. Penegasan Tuhan Yesus itu mengindikasikan bahwa penyesatan itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditolak. Dengan kata lain, penyesatan itu pasti terjadi. Bagaimana Anda mencegah? Nggak bisa. Karena Anda nggak mungkin memantau setiap pendeta dalam khotbahnya. Anda tidak bisa kekang pendeta. Dia punya hak mengeluarkan pendapat, hak untuk menyampaikan sebuah pemahaman yang menurut dia benar. Kadang-kadang menurut kita, oh itu sesat. Belum tentu. Anda dengar dulu. Sama juga. Anda dengar dulu penjelasan saya, baru Anda tentukan. Betulkah ajaran saya sesat? Itu masalahnya. Masalahnya adalah tidak ada satupun pendeta yang mengaku dan merasa ajarannya itu sesat. Padahal Yesus sudah katakan, penyesatan harus ada. Tapi tidak ada satupun pendeta yang merasa dirinya sesat. Dengan kata lain, tidak ada penyesatan di dunia. Betul? Sedangkan Yesus katakan ada. Benar nggak? Kalaupun ada pendeta yang sesat, itu tudingan orang. Ini sesat, itu sesat, itu sesat. Tudingan orang. Tapi dirinya sendiri tidak pernah merasa dirinya sesat. Merasa ajarannya benar, ajarannya Alkitabiah. Karena itu yang saya khawatirkan itu adalah kemungkinan bahwa dirinya sesat tapi dia tidak tahu. Itu yang paling bahaya. Ajarannya keliru, ajarannya menyimpang, tapi dia tidak tahu bahwa ajaran itu keliru atau menyimpang. Karena untuk mendeteksi sebuah penyesatan itu tidak mudah. Mendeteksi sebuah ajaran yang menyimpang tidak mudah. Karena itulah banyak orang yang terjebak di dalam penyesatan tanpa mereka sadari. Memang itulah kehebatan dari iblis. Fakta adanya penyesatan di dunia adalah di dunia telah muncul tidak kurang dari 1000 denominasi gereja. Harus bedakan gereja lokal dengan denominasi. Denominasi itu adalah induk-induk gereja. Di dunia itu tidak kurang dari 1000. Sedangkan di Indonesia ada 326 sinode gereja yang diakui resmi oleh Bimas Kristen Indonesia. 326 sinode loh. Artinya 326 sinode itu membawahi ratusan ribu gereja-gereja lokal dari pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Banyak ya. Padahal kitab sucinya sama, Alkitabnya sama. Tapi kenapa bisa muncul begitu banyak ajaran-ajaran? Karena ajaran itu identik dengan sinode-sinode gereja. Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, apakah Alkitab mengandung multi kebenaran? Sinode ini benar, sinode ini benar, sinode itu juga benar. Gereja ini benar, gereja itu juga benar. Apakah Alkitab mengandung multi kebenaran? Kalau Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan akan berikan banyak kitab suci. Kalau Tuhan itu satu, memberikan satu kitab suci, Tuhan gak mungkin memberikan macam-macam agama, memberikan macam-macam ajaran di dalam kitab suci yang sama. Makanya, kalau yang namanya doktrin, Tuhan kasih satu ya satu. Nggak mungkin di dalam Alkitab mengandung dua kebenaran. Ini benar, itu juga benar. Misalnya contoh nih baptisan, perjamuan kudus dan sebagainya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kelima ketika berbicara tentang doktrin, Paulus berkata, Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kalau Tuhan itu satu, mungkinkah Tuhan akan memberikan macam-macam baptisan? Nggak mungkin. Kalau Tuhan itu hanya satu, dengan sendirinya Tuhan juga hanya akan memberikan satu model baptisan. Sedangkan hari ini baptisannya kan macam-macam. Lalu baptisan mana yang benar? Nah, demikian pula masalah Natal. Kalau Tuhan hanya satu,
Hanya dua kemungkinan, Natal perlu dijalankan atau Natal tidak perlu dijalankan. Harus bisa memberikan argumentasi yang alkitabiah. Ketika kita berbicara tentang penyesatan, tadi saya sudah ungkapkan di atas bahwa tidak ada hamba Tuhan yang sengaja sadar melakukan penyesatan kepada jemaat yang dipimpinnya. Enggak ada. Banyak pendeta yang melayani Tuhan dengan tulus, siap dikirim ke Papua, ke pelosok yang terpencil, bahkan siap dikirim ke dunia ketiga, ke Afrika, ke Timur Tengah, tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh Kristen, mereka siap diutus. Punya hati yang tulus. Kalau begitu, apakah mereka ada keinginan menyesatkan orang? Enggak. Kalau begitu, penyesatan ini datangnya dari mana? Siapa dalang di segala penyesatan itu? Siapa? Anda tahu? Kita lihat dalang dari segala penyesatan. Sebenarnya pendeta-pendeta yang melakukan penyesatan, mereka juga korban dari penyesatan. Mereka itu hanya alat. Akhirnya mereka tersesat, lalu umat yang dipimpinnya juga tersesat karena mendengarkan pengajaran dia. Berarti kita harus cari dalang dari penyesat itu. Siapakah dalang dari penyesat itu? Kita lihat jawaban dari Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Inilah dalang dari segala penyesatan universal. Penyesatan di dunia. Iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, ia dicampakkan ke bumi. Kenapa demikian? Karena iblis ingin melakukan kudeta, ingin menguasai tata Allah di sorga sehingga dicampakkan ke bumi. Nah, mestinya peristiwa di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 itu terjadi sebelum Allah melakukan penciptaan selama 6 hari itu. Oke, hari pertama ciptakan apa? Kedua ciptakan apa? Bumi diciptakan pada hari berapa? Tidak ada yang tahu. Sebelum memasuki hari penciptaan pertama, bumi sudah ada. Nah, iblis itu dicampakkan ke bumi yang sudah ada ini. Kapan diciptakan? Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Makanya di kalender kita dibedakan sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Sesudah Masehi adalah dihitung dari 012 sampai hari ini 2021. Nah, sedangkan sebelum Masehi itu dari angka besar titik mundur-mundur sampai tahun 0. Nah, titik ke sana itu nggak ada yang tahu kapan bumi diciptakan. Dan iblis dicampakkan ke bumi. Nah, ketika Allah melakukan penciptaan selama 6 hari, dan di hari ke-6 Allah menciptakan Adam dan Hawa, di hari sebelum penciptaan Adam dan Hawa, iblis sudah ada. Dan korban pertama dalam manipulasi penyesatan iblis adalah nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi nenek moyang saja sudah korban dalam penyesatan. Apalagi hari ini iblis melakukan penyesatan yang luar biasa. Dan penyesatan akan mencapai titik puncaknya pada akhir zaman. Makanya di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga. Ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, murid-murid bertanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di ayat yang keempat, Yesus mulai dari tanda pertama. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan sebagainya. Dengan kata lain, penyesatan akan mencapai puncaknya pada akhir zaman. Karena itu, dalang dari segala penyesatan di dunia itu adalah iblis. Inilah yang menyesatkan. Jadi kalau pendeta itu korban, bukan dalang. Mereka itu hanya korban, mereka hanya pelaku, dan mereka tidak sadar bahwa mereka itu diperalat iblis untuk melakukan penyesatan. Iblis itu adalah roh. Roh itu tidak bisa berdaya kalau dia nggak menggunakan media. Makanya dalam melakukan manipulasi penyesatan, iblis menggunakan media
Dan media yang dipakai menyesatkan Adam dan Hawa itu adalah ular. Hanya dua kemungkinan. Ular jadi-jadian, artinya siluman ular. Atau 100% ular itu makhluk ciptaan Tuhan, tapi seluruh kesadarannya itu diambil alih oleh setan. Dua-duanya itu ada dasar ayatnya. Siluman ular artinya iblis bisa menyamar sebagai seekor ular. Dan Adam dan Hawa kan sudah tahu ular itu ciptaan Tuhan. Tapi iblis bisa menyamar untuk itu. Iblis tidak sembarang memakai manusia dalam melakukan penyesatan. Hanya orang-orang yang berhubungan dengan unsur penyesatan itu yang akan dipakai oleh iblis. Iblis tidak akan pakai tukang bangunan. Iblis tidak akan pakai seorang dokter. Iblis tidak akan pakai seorang pengusaha. Tapi iblis akan fokus memakai hamba-hamba Tuhan yang melakukan penyesatan. Karena hamba Tuhan tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Iblis akan incar hamba-hamba Tuhan. Karena itu hati-hati kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena itu manipulasi penyesatan iblis itu adalah melalui penyampai firman Tuhan. Karena itu media yang paling cocok, media yang tepat, yaitu orang yang memberitakan firman. Apa pendapat Anda dengan gambar ini? Anda coba perhatikan gambar ini. Dari depan tampak pendeta, ganteng lagi, pakai dasi biru, betul? Tapi di belakangnya ada makhluk lain bertanduk, juga pegang sebuah kitab, kemudian bawa trisula, lalu ada ekor dan ekornya punya panah. Di belakang ada bayangan kelap-kelip, itu adalah setan. Artinya dalang dari manipulasi penyesatan ada di belakang. Yang di depan itu hanya lakon. Orang Jawa punya permainan wayang kulit. Nah yang kita lihat tuh yang wayang kulit ini di depan. Padahal yang berperan di belakang itu adalah si dalangnya. Kimantepnya. Betul? Karena itu hati-hati dalam hal ini. Di depan tampak hamba Tuhan. Tapi di belakang ada manipulasi pekerjaan iblis dalam melakukan penyesatan. Lalu seberapa tinggi level penyesatan dari iblis itu Anda tahu? Kira-kira level penyesatan iblis seberapa tinggi? Bapak Ibu yang saya kasih, kita coba lihat perjanjian lama, perjanjian baru. Iblis melakukan penyesatan bukan baru terjadi sekarang. Tapi zaman perjanjian lama iblis sudah sering bekerja. Tadi saya sudah katakan, orang yang korban pertama dalam penyesatan iblis itu adalah Adam dan Hawa. Karena itu perjanjian lama iblis sudah melakukan manipulasi penyesatan. Nah level yang tertinggi di dalam perjanjian lama itu apa? Anda tahu? Lalu perjanjian baru apa? Level yang paling tinggi di dalam kerohanian, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu adalah para nabi. Nabi-nabi inilah yang ditugaskan untuk menulis kitab suci. Tapi selain nabi-nabi asli, banyak nabi-nabi palsu yang tidak tulis kitab, yang tidak dipakai Tuhan, tidak diutus Tuhan, tapi mereka mengaku sebagai nabi. Maka di sini disebut nabi-nabi palsu. Kalau mereka bisa disebut nabi, berarti level pelayanan mereka itu sudah tinggi, diakui, maka banyak pengikutnya juga. Sedangkan di zaman perjanjian baru, level yang paling tinggi di dalam pelayanan itu adalah rasul-rasul. Kalau sudah disebut sebagai rasul, berarti sudah setara levelnya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Nah rasul-rasul inilah yang menulis, rasul-rasul di perjanjian baru, mereka ditugaskan menulis kitab-kitab suci. Berarti banyak rasul yang asli, banyak juga rasul yang palsu. Perhatikan dua level paling tinggi di dalam Alkitab sudah dikuasai iblis. Iblis berhasil melakukan penyesatan kepada mereka. Kita lihat pembuktian dasar ayatnya. Puncak penyesatan iblis. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bapak Ibu perhatikan, di perjanjian lama saya katakan ada yang namanya nabi, sedangkan perjanjian baru
Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Perhatikan kedua level ini. Di perjanjian lama ada nabi. Tapi kenapa disebut nabi palsu? Karena mereka memang bukan diutus Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan, tapi mereka mengaku sebagai nabi. Berarti level mereka cukup tinggi, baru ada pengikutnya. Mereka juga punya kemampuan sama seperti nabi-nabi. Sebenarnya di dalam perjanjian lama banyak nabi-nabi yang asli dengan nabi palsu itu bertentangan, sehingga mereka yang nabi asli pun bingung, ini benar nabi asli atau enggak. Ketika Tuhan kasih petunjuk, oh iya itu bukan nabiku, bukan nabiku, bukan utusanmu, baru mereka berani mengkritik nabi-nabi palsu itu. Sedangkan di perjanjian baru ada rasul-rasul palsu. Namanya rasul itu jabatan yang paling tinggi, pelayan yang paling tinggi di perjanjian baru. Tapi ada rasul palsu. Mereka yang mengaku diri sebagai rasul. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, nah jika nabi dan rasul saja tidak luput dari penyesatan iblis, apalagi hamba-hamba Tuhan hari ini. Pendeta mana yang berani mengklaim dia lebih besar dari nabi-nabi, lebih hebat dari rasul-rasul? Tidak ada. Oke, apakah pendeta-pendeta luar negeri ataupun pendeta dalam negeri, semuanya tanpa kecuali tidak ada satupun pendeta yang bisa disetarakan dengan nabi-nabi maupun rasul-rasul. Petrus sekali khotbah 3.000 orang dibaptis. Pendeta besar mana yang hari ini ketika dia khotbah bisa membuat orang 3.000 bertobat? Nggak ada. Tapi mereka pun tidak luput dari serangan iblis. Satu-satunya cara agar Anda terhindar dari manipulasi penyesatan iblis adalah mengetahui strategi iblis dalam melakukan manipulasi penyesatan. Kalau Anda tahu strateginya, maka Anda bisa antisipasi. Anda bisa berusaha menjauhi. Anda berusaha bisa mencegah seminimal mungkin. Kalau bisa, Anda tidak terjebak di dalam penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Strateginya apa? Paling tidak ada 5 cara atau 5 strategi iblis melakukan penyesatan. Kita lihat kelima tersebut. Yang pertama, memakai manusia. Yang kedua, membuat banyak denominasi gereja muncul di dunia. Dan yang ketiga, menggunakan Alkitab. Yang keempat, menggunakan tanda heran dan mujizat. Dan yang kelima, melakukan penyamaran. 5 strategi penyesatan iblis. Saya tidak bisa kupas keseluruhan. Karena jika saya kupas topik ini, minimal 10 kali pertemuan. Dan bahannya sudah ada. Saya tinggal bawakan topik tersebut. Dan kesempatan ini saya ingin mengupas bagian yang terakhir. Melakukan penyamaran. Itu pun secara singkat. Karena jika saya kupas itu bisa 1 jam lah sampai 2 jam. Melakukan penyesatan. Itu yang dilakukan oleh iblis. Kita lihat dalam kaitan perayaan Natal dengan iblis melakukan penyamaran itu seperti apa? Melakukan penyamaran. Cermati gambar ini Bapak Ibu. Coba Anda perhatikan gambar ini. Gambar di tengah-tengah ini. Dan apa yang Anda lihat dari gambar ini? Satu sisi itu adalah salib. Salib itu adalah simbol kekristenan, tapi tidak lama kemudian muncul satu makhluk dengan mata merah punya taring, adalah iblis. Artinya apa? Iblis telah masuk ke dalam kekristenan, telah melakukan manipulasi penyesatan yang sangat luar biasa. Tapi banyak orang tidak sadar. Iblis tahu agama Kristen adalah agama yang menyelamatkan. Iblis tahu ajaran Alkitab adalah firman Tuhan. Karena itulah iblis berusaha menghancurkan ajaran di dalam agama Kristen. Dibuat macam-macam doktrin, dibuat kacau balau sehingga kita tidak tahu doktrin mana yang masih Alkitabiah. Ketika Bapak Ibu ikuti satu ajaran atau doktrin yang tidak sesuai Alkitab, maka Bapak Ibu sudah masuk ke dalam manipulasi penyesatan iblis. Habis.
kita aktifin nggak ada gunanya. Lihat manipulasi penyesatan iblis itu 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini hanya agennya, agen pelaksana lapangan, tapi ada dalang di balik itu. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan iblis pun, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dalang daripada manipulasi penyesatan itu ada di ayat 14. Yang namanya rasul-rasul, yang namanya pekerja-pekerja curang, itu hanya alat, hanya media. Sedangkan manipulasinya itu kuncinya ada di ayat 14. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka. Lihat baik-baik. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat itu makhluk roh. Malaikat itu utusan Tuhan. Malaikat itu dipakai Tuhan untuk melakukan tugas-tugas. Tapi iblis bisa menyamar sebagai malaikat. Apalagi ada kata terang. Semua agama setuju yang namanya terang itu bagus. Terang itu simbol benar, suci, kudus, sempurna. Tapi iblis bisa menyamar. Bukan hanya malaikat biasa, tapi malaikat terang. Iblis sanggup lakukan itu. Bapak Ibu perhatikan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Apa yang Anda lihat dari gambar sebelah kiri? Yang Anda lihat adalah sebatang pohon kayu, betul? Pohon kayu, kemudian daunnya rindang. Tapi Anda lihat lebih jauh yang disamarkan di gambar sebelah kanan. Apa yang Anda lihat? Ternyata itu adalah seorang wanita. Rambutnya itu adalah daun-daun tersebut. Nah, itu yang namanya manipulasi. Menyamar. Sama seperti intel-intel. Yang namanya intel itu jago menyamar. Kadang-kadang Anda tidak tahu. Tukang semir sepatu ternyata dia itu bin atau sebagai intel, tukang bakso, tukang gerobak, bahkan pemulung, bahkan ada orang gila kelihatannya gila, rambut panjang, jalannya nggak jelas orang itu, ternyata itu adalah intel yang sedang menyamar. Kita terkecoh. Nah, demikian pula iblis, dia pintar sekali melakukan penyamaran dengan tujuan melakukan penyesatan. Menyamar itu artinya apa? Menyamar adalah meniru, menciplak, mengkopi yang asli. Dengan kata lain aspal. Asli tapi palsu. Itu yang dilakukan iblis. Suatu tindakan memalsukan yang asli sehingga tampak mirip sekali. Ketika iblis sudah melakukan penyamaran, maka engkau tidak akan tahu bahwa itu adalah manipulasi pekerjaan iblis. Mungkin Anda sudah biasa dengan gambar yang satu ini, gambar Mona Lisa. Coba kita kutak-katik gambar yang satu ini. Saya ambil dari gambar animasi ya. Bisa tangkap? Dari gambar yang satu, gambar aslinya dimunculkan. Ternyata ada iblis bekerja. Itu contoh-contoh gambar. Saya tidak tahu siapa yang buat animasi ini kreatif. Saya hanya ambil kutip saja. Tujuan penyamaran iblis itu adalah penyesatan. Itu sasarannya akan dicapai oleh iblis. Lihat 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan, kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Kita setia kepada Yesus. Menyembah Yesus, mengasihi, melayani Yesus. Kita setia, bagus. Tapi kita sudah disesatkan. Tujuannya kita menyenangkan Tuhan melalui perayaan Natal. Tapi kita tidak sadar kita sudah disesatkan. Lalu ular dengan kelicikannya. Licik itu artinya sangat-sangat berbahaya, pintar. Licik, pintar. Penuh dengan tipu muslihat dengan tujuan untuk melakukan penyesatan. Si ular ini licik, memanipulasi penyesatan itu sulit diprediksi. Salah satunya adalah melakukan penyamaran. Penyamaran. Ada 3 hal yang sangat penting di dalam kekristenan. Bahkan boleh dikatakan sentral di dalam kekristenan.
itu sangat ditentukan oleh 3 hal ini. Kalau tidak ada 3 hal ini, maka tidak bisa dikatakan agama Kristen. Anda tahu ketiga hal itu apa? Anda tahu? Yesus, Roh Kudus, dan firman atau Injil atau Alkitab. Sentral betul. Ternyata 3 hal yang sangat sentral ini sudah disamarkan oleh iblis. Lihat ayat selanjutnya di 2 Korintus 11 ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Perhatikan ketiga hal yang sangat sentral, tetapi sudah disesatkan, sudah dipermainkan oleh iblis. Ada Yesus yang lain. Lihat ya baik-baik ya. Itu penyamaran. Lalu ada roh yang lain. Roh Kudus yang lain. Kemudian ada Injil yang lain. Injil itu mewakili firman Tuhan. Injil itu adalah kabar gembira. Injil itu bisa dikatakan Alkitab. Firman Tuhan. Artinya Roh Kudus, Yesus, dan Alkitab, ajaran Tuhan, sudah disamarkan oleh iblis. Betapa hebatnya. Apa sih yang dimaksudkan dengan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain? Pernahkah Anda gali? Apa sih yang dimaksudkan Yesus yang lain, roh lain, dan Injil lain itu? Bapak Ibu yang saya kasihi, karena saat ini kita sedang membahas tentang perayaan Natal, maka roh yang lain dan Injil yang lain tidak akan saya kupas, tetapi saya akan fokuskan mengupas tentang yang ini. Dalam kaitan dengan perayaan Natal, saya hanya mengupas tentang Yesus yang lain. Roh yang lain dan Injil lain itu akan saya kupas pada kesempatan yang lain. Kenapa saya munculkan Yesus yang lain? Begini loh masalahnya. Oke. Siapakah yang dimaksud dengan Yesus yang lain? Anda tahu siapa dia? Di dalam Alkitab menegaskan bahwa Yesus yang asli itu hanya ada satu. Yang hari ini kita sebut sebagai Juru Selamat Tunggal. Nah, Yesus yang asli, yang memang lahir di kota Betlehem itu Yesus yang asli. Bisa tangkap ya? Nah, itu banyak ayat lah tentang Yesus yang lain ini. Tidak ada yang lain selain Yesus. Lalu siapakah Yesus yang lain itu? Yesus yang lain itu adalah Yesus hasil penyamaran iblis. Nah, bagaimana kita membedakan antara Yesus yang lain, Yesus yang asli dengan Yesus yang lain melalui hasil penyamaran iblis? Ketika engkau tidak bisa membedakan, maka engkau akan terjebak sehingga engkau bukan menyembah Yesus yang asli, tapi menyembah Yesus yang lain. Memang saya sudah katakan sangat licik, sangat halus, tidak terduga dan tidak kebayang oleh kita. Tapi iblis berhasil. Dia memunculkan Yesus yang lain sebagai tandingan untuk Yesus yang asli. Kalau Anda tidak bisa membedakan Yesus yang asli dengan Yesus yang lain, engkau akan salah menyembah, terjebak di dalam penyesatan iblis. Iblis sudah mulai melakukan penipuan, memunculkan Yesus yang lain sejak Yesus yang asli itu dilahirkan ke dunia. Iblis sudah tahu. Makanya iblis berusaha menyesatkan, menggeser. Ada agama sebelah kita yang mengatakan yang disalibkan di atas kayu salib itu bukan Yesus, tapi Yesus yang disamarkan, yang diserupakan. Nah, mereka juga terjebak. Karena yang benar-benar disalibkan Yesus yang asli. Memang sudah dinubuat di Alkitab. Yesus yang asli yang disalibkan, tapi mereka berkata bukan. Berarti mereka terjebak sehingga tidak percaya Yesus yang asli yang disalibkan menebus dosa manusia di atas kayu salib. Itu agama seberang. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Kita mengenal Yesus yang asli dan jelas. Itu penting. Caranya bagaimana? Pertama, Yesus yang asli tidak lahir di tanggal 25 Desember. Nah, itu Yesus yang asli. Siapa yang bisa buktikan bahwa Yesus yang asli itu lahir tanggal 25 Desember? Silakan Anda kutak-katik, silakan Anda hitung. Dan tinggal buktikan. Berdasarkan ayat, itu kan hanya tafsiran-tafsiran. Pendeta Gilbert pernah mengatakan, oh Yesus lahir tanggal 25 Desember dan dia punya perhitungan. Oh silakan, itu tafsiran. Beliau punya penafsiran, saya juga punya penafsiran. Oke? Jadi nggak bisa dibuktikan. Karena bukan beliau saja penafsiran itu yang benar, yang lain juga patut diperkirakan.
Tidak ada seorang pun tahu persis tanggal dan bulan kelahiran Yesus. Karena memang bukan kebiasaan orang Yahudi mencatat tanggal lahir seseorang. Karena bangsa Yahudi pantang sekali mengkultuskan seseorang. Karena waktu Yesus dilahirkan, dianggap manusia biasa. Bahkan sampai hari ini pun Yesus tidak dianggap sebagai Tuhan oleh bangsa Yahudi. Jadi apa pentingnya tanggal lahir Yesus dicatat oleh orang-orang Yahudi? Biasa saja. Mereka tuh nggak biasa merayakan kelahiran. Makanya mereka di dalam 10 hukum Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya tidak boleh mengkultuskan manusia, tidak boleh menyembah manusia. Maka tanggal lahirnya itu tidak pernah dicatat. Karena ketika engkau catat tanggal lahir, lalu engkau rayakan tanpa disadari, itu melakukan pengkultusan pribadi-pribadi. Lalu tidak ada catatan yang jelas baik di Alkitab maupun di dalam sejarah dunia tanggal kapan persisnya Yesus itu dilahirkan, tidak ada. Pasti Allah punya tujuan kenapa. Harus diketahui bangsa Yahudi itu punya kalender sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu mau cari tanggal lahir kelahiran Yesus, kalender Yahudi harus kita cocokkan dengan kalender internasional. Dan perlu kita tahu juga, kalender Romawi itu pernah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk juga kalender internasional atau kalender Masehi. Jadi bagaimana kita cocokkan? Tanggal lahir persis seperti apa? Mungkin sekarang banyak orang berkata, oh kami nggak melahirkan tanggalnya, kami hanya merayakan momennya. Bukan masalah momen atau tanggal. Di KTP, coba buka KTP. Boleh nggak tanggal bulan tahun KTP Anda ganti? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya Anda tanggal sekian lahir ya sekian. Di dalam urusan negara administrasi, tanggal sekian ya bulan sekian. Engkau tidak boleh, oh saya hanya punya bulan lahir, tidak ada tanggalnya. Nggak boleh. Nggak benar. Jadi kalau Yesus itu tidak lahir di tanggal 25 Desember, hari kelahiran siapa yang Anda rayakan? Karena saya yakin Yesus yang asli tidak lahir di bulan Desember. Tidak mungkin lah Yesus itu lahir di bulan Desember. Kenapa saya katakan Yesus tidak lahir di bulan Desember? Saya akan berikan 4 alasan. Kita lihat bulannya dulu. Kalau tanggalnya lebih susah lagi. Bulannya saja. 1 tahun 12 bulan. Sedangkan tanggal 1 tahun 365 hari. Ada 365 tanggal berubah-ubah. Kita lihat bulannya saja. Mungkinkah Yesus lahir di bulan Desember? Saya katakan tidak. Saya akan berikan 4 alasan. Kita lihat. Adanya gembala-gembala di padang belantara. Jadi waktu Yesus dilahirkan ada gembala yang sedang menggembalakan kambing domba. Dan di bulan Desember itu bulannya sangat tinggi curah hujan. Sangat dingin. Dan itu kalau Anda tinggal di padang belantara itu bisa beku jadi es. Satu kali saya pergi ke Israel tour. Kebetulan saya punya teman satu pelayanan namanya Lim. Ikut. Dan saya satu kamar dengan dia. Waktu sampai di Israel dingin sekali. Nah kita ke satu hotel. Nah di hotel itu rupanya di Israel. Hotelnya itu ada 2 fungsi AC-nya itu ada 2 tombol. Satu kalau musim dingin bisa mengeluarkan hawa panas. Tapi kalau musim panas bisa mengeluarkan hawa dingin. Nah dia bisa setel seperti itu. Nah waktu kami masuk hotel. Karena kita kan berjalan cukup panas. Cukup lelah dan agak hangatlah badan lah. Nah ketika masuk hotel mungkin waktu malam sekitar jam 10 Lim tuh merasa lagi panas karena baru makan baru jalan lalu dia picit tombol karena AC di sana itu mengeluarkan hawa panas. Setelah dipicit memang AC-nya muncul hawa dingin. Wah tenang. Tapi setelah suhu badan kami turun, nah AC itu kan mau diganti ke tombol yang hangat dong, yang keluarkan suhu hangat. Dipicit-picit nggak mau berubah. Dan Anda tahu sudah dingin bulan Desember, keluar lagi AC yang dingin. Hari itu hampir mati kedinginan. Jadi semalam tuh saya nggak bisa tidur. Sudah ditutup selimut tetap menggigil. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara ngorok. Dan ketika saya buka selimut saya, loh kok orangnya hilang? Setelah saya lebih teliti, dia tidur di bawah kasur. Jadi kasur ditaruh di atas badan dia di bawah bungkus sama selimut. Rupanya dia kedinginan. Saya pikir ide yang bagus juga. Akhirnya saya ikut. Saya masuk ke dalam kasur.
Saya bungkus lagi pakai selimut, baru bisa tidur. Jadi musim dingin, nggak mungkin gembala-gembala itu menggembalakan kambing domba di padang. Itu pertama. Yang kedua, adanya sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Jika sensus penduduk itu diadakan pada bulan Desember di musim yang begitu dingin, pasti banyak yang tidak bisa ikut sensus. Dan hasil sensus itu tidak akan maksimal. Karena waktu itu Maria dengan Yusuf itu sedang perjalanan pulang ke kampungnya ikut sensus. Dan di saat itulah Maria itu melahirkan. Jadi kalau sensus diadakan bulan Agustus, tidak akan tepat. Nggak mungkin Kaisar Agustus perintahkan dilakukan di bulan dingin, bulan Desember. Yang ketiga, bayi Yesus hanya dibungkus pakai lampin. Anda tahu lampin? Itu lampin hanya satu potong kain tipis membungkus badan. Jika Yesus dilahirkan di bulan Desember hanya dibungkus pakai lampin saja, kasihan sekali. Itu pasti kedinginan, flu berat, betul? Nggak mungkin. Lalu yang keempat, datangnya orang-orang Majus ke Yerusalem. Mereka melakukan perjalanan ke negara Iran, perjalanan jauh, melintas negara, berhari-hari mungkin berminggu-minggu sampai ke Yerusalem. Jika itu musim dingin, mereka tidak akan sanggup melakukan perjalanan. Karena itulah bisa dipastikan Yesus tidak lahir di bulan Desember. Bisa tangkap ya? Oke. Kalau begitu, hari kelahiran siapakah yang Bapak Ibu rayakan? Karena saya yakin Tuhan kita tidak lahir di tanggal 25 Desember. Jadi tanggal lahir siapa yang Anda rayakan? Iblis berhasil menyamar. Iblis berhasil memunculkan sosok Yesus yang lain. Sehingga yang kita rayakan bukan Yesus yang asli, tapi tanggal lahir Yesus yang lain. Betapa mengerikannya, betapa hebatnya iblis melakukan manipulasi penyesatan. Jadi Yesus yang asli atau Yesus yang lain? Pikirkanlah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. 25 Desember. 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari yang disebut Dewa Mitra atau Dewa Terang, Mitra atau Mitras. Kalau mungkin Bapak Ibu di Indonesia melihat mall matahari, lalu ada mitra, itu sama, mitra atau matahari. Dan hari penyembahan Sang Dewa Matahari itu adalah hari Minggu. Jadi penyembah Dewa Matahari itu mengadakan ibadah, mengadakan acara-acara ritual itu diadakan di hari Minggu. Makanya hari Minggu disebut Sunday, harinya matahari. Jadi itu hari ibadah mereka. Dan anehnya orang Kristen bukan hanya merayakan Natal, tapi hari Minggu juga hari ibadah, hari penyembahan Sang Dewa Matahari ya. Banyak negara yang menyembah matahari sebagai dewa mereka dengan sebutan yang berbeda-beda. Dan itu akan saya kupas pada sesi yang keempat. Bahwa 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Mengenal Yesus yang asli dengan jelas yang kedua. Yesus yang asli tidak pernah perintahkan Natal dirayakan. Itu Yesus yang asli. Nah, saya tidak tahu. Kalau ada perintah merayakan Natal dari Yesus yang lain, saya tidak tahu. Atau pendeta yang memerintahkan. Tapi ingat loh, ada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Nah, iblis melalui pekerja-pekerja curang, rasul-rasul palsu akan memunculkan ajaran yang lain. Itu bukan Yesus yang asli. Karena Yesus yang asli tidak pernah perintahkan hari lahirnya itu dirayakan. Andai kata benar, Yesus lahir tepat tanggal 25 Desember seperti yang diprediksi atau yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Gilbert, katakanlah benar 25 Desember. Saya ingin katakan tidak ada satu ayat pun yang perintahkan kita merayakan hari kelahirannya, betul? Silakan deh. Buktikan satu saja ayat yang memberikan perintah umat Kristen itu merayakan kelahirannya. Mungkin Anda berkata, loh saya merayakan Natal kan baik, tujuannya saya menghormati, saya membesarkan Tuhan kita, saya menyembah Tuhan. Kalau begitu, berarti rasul-rasul Tuhan Yesus tidak menghormati Tuhan dong. Mereka tidak mengasihi Yesus dong, betul? Mereka nggak merayakan kelahiran Yesus, berarti mereka itu kalah dengan Anda dong. Apakah seperti itu?
Jadi orang tidak merayakan Natal bukan berarti tidak mengasihi Tuhan, bukan berarti tidak menghormati Tuhan, bukan berarti tidak memuliakan Tuhan, bukan seperti itu. Justru mereka taat pada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak boleh ditambah dan dikurangi. Justru Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat yang ke-21, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu nggak pernah suruh kita merayakan hari kelahirannya. Karena itu, harus kita bedakan antara info kelahiran Yesus dengan perintah merayakan kelahiran Yesus. Nah, info kelahiran Yesus itu sudah disampaikan melalui dua kelompok orang. Yang pertama orang-orang Majus dan yang kedua itu para gembala di padang. Info bahwa Yesus, raja di atas segala raja, juru selamat telah lahir. Nah, info itu disampaikan lewat mereka. Tapi perintah merayakan kelahiran Yesus tidak ada. Makanya mereka juga tidak jalankan itu. Kita lihat, apakah orang-orang Majus dan para gembala di padang merayakan kelahiran Yesus? Bagaimana mungkin? Karena mereka juga baru tahu berita tentang kelahiran Yesus. Informasi kelahiran Yesus saat itu memang sangat-sangat penting untuk diberitakan. Tetapi bukan untuk dirayakan. Harus bedakan antara memperingati, merayakan, dan juga perintah. Maka murid-murid Yesus dan jemaat gereja awal itu tidak merayakan Natal. Karena orang Majus maupun gembala di padang itu memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Setelah masyarakat dunia sudah tahu Yesus memang pernah lahir ke dunia, selesai. Cukup sampai di sana. Enggak usah ada perayaan lagi. Karena memang tidak ada satupun ayat yang perintahkan kita. Jangan kita terjebak di dalam penyesatan itu. Karena Yesus yang asli tidak lahir di tanggal 25 Desember. Dan Yesus yang asli tidak pernah memerintahkan Natal itu dirayakan. Kalau begitu, tanggal lahir siapakah yang Anda rayakan? Silakan buktikan satu saja ayat Alkitab yang memberikan perintah merayakan kelahiran Yesus. Amsal 30 ayat 5-6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Janganlah menamai firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Firman Allah itu murni. Artinya firman Allah itu jangan ditambah, jangan dikurangi lagi. Ketika engkau menambah dan mengurangi firman Tuhan, maka kemurnian firman Tuhan itu menjadi terganggu. Oke? Tidak murni lagi karena ajaran manusia, unsur-unsur pemikiran manusia masuk. Makanya dengan sangat tegas Alkitab mengatakan jangan tambahi firman-Nya. Kalau memang Natal tidak pernah diperintahkan, jangan ditambah-tambah, jangan dimasukkan ke dalam gereja, jangan dilakukan di gereja. Karena itu memang kita akan melanggar firman Tuhan. Bisa tangkap Bapak Ibu yang saya kasih? Itu yang poin ke-5. Yang ke-6. Firman Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kenapa saya tidak merayakan Natal? Karena saya memegang pada prinsip firman tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Di dunia saat ini telah muncul ratusan sinode gereja dengan doktrin yang berbeda-beda. Namun hanya ada dua sumber munculnya gereja di dunia. Ada ratusan sinode gereja, tapi gereja ada dua macam. Oke, sumber munculnya gereja hanya ada dua macam, yaitu gereja yang didirikan oleh Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Hanya dua aja, Tuhan atau manusia. Manusia bisa dirikan gereja enggak? Bisa. Oke, yang penting duit dan koneksi. Duit untuk bangun gedung, koneksi untuk dapat izin dari pemerintah. Itu saja. Kalau jemaatnya gampang, biasa kalau ada gedung gereja, apalagi pakai pengkhotbah yang bagus, pasti datang orang. Apalagi pakai artis-artis, nggak mau tahu artisnya itu kehidupannya seperti apa, nggak masalah. Yang penting artis datang, maka banyak orang datang. Apalagi ditambah door prize. Tiap minggu ibadah ada door prize, undian berhadiah sepeda motor. Percayalah, gedung gereja Anda full sampai penuh. Karena ada door prize. Betul? Nah, gereja Tuhan atau gereja manusia. Coba perhatikan dua sumber kekuatan berdirinya gereja. Ibrani 8 ayat 1-2. Ibrani 8 ayat 1-2.
Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bapak Ibu perhatikan di sini, ibadah di tempat kudus. Nah, ibadah di tempat-tempat itu berbicara tentang bangunan, tempat atau satu lokasi di mana umat-umat itu berkumpul untuk mengadakan semacam kebaktian, berkumpul untuk mengadakan semacam ibadah. Oke, dan itu bisa tempat ataupun kelompok manusia tertentu, itu adalah tempat ibadah. Dan tempat ibadah itu ada dua yang mendirikan. Pertama, didirikan oleh Tuhan atau didirikan oleh manusia. Jadi ada dua kekuatan yang bisa mendirikan gereja. Karena itu, gereja yang Anda ikuti, yang Anda masuki, didirikan oleh Tuhan atau didirikan oleh manusia. Ketika engkau masuk di gereja yang didirikan oleh manusia, maka ajaran manusia pasti masuk ke sana. Tapi kalau di gereja yang didirikan oleh Tuhan, sepenuhnya akan menjalankan firman Tuhan. Konsepnya seperti apa? Coba perhatikan. Bagaimana cara membedakan gereja milik atau didirikan Tuhan dengan gereja yang didirikan oleh manusia? Bagaimana cara bedakan? Jika Anda tidak bisa membedakan, maka Anda pasti masuk ke dalam gereja yang didirikan oleh manusia. Memang iblis sangat-sangat jago dalam melakukan manipulasi. Gereja yang didirikan Tuhan dan gereja yang didirikan manusia, kita berikan perbandingan. Terletak pada ajarannya. Nah, gereja yang didirikan oleh Tuhan punya konsep tidak akan menambah atau mengurangi firman Tuhan. A ya dijalankan A, B dijalankan jadi B. Tidak mungkin A plus B atau A, B, C. Okay. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, simbol plus dan minus itu mengalami pergeseran menjadi seperti ini, artinya kompromi. Tahu kompromi? Cincai, mo xiong kon, meo kwan si, ora opo-opo. Oke, itu yang terjadi. You mau merayakan Natal? Nggak apa-apa. Natal kan sekedar ibadah saja, memperingati kelahiran Yesus. Kelihatan? Nggak ada masalah, tapi kompromi masuk. You mau dibaptis dengan cara apa? Nggak apa-apa. Yang penting baptis. Perjamuan kudus, mau pakai bahan apapun nggak masalah. Karena roti dan anggur hanya lambang tubuh Tuhan. Berapa banyak kompromi-kompromi yang sudah masuk ke dalam gereja. Harus tegas. Ya, tidak. Katakan tidak. Seperti firman Tuhan. Tuhan itu tegas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Artinya tidak boleh ada kompromi dalam menjalankan firman Tuhan. Iblis memang berusaha membuat kompromi. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, tentang buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Kalau kamu makan, pada hari kamu memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan, pasti mati artinya tidak ada kompromi. Pasti terjadi. Tapi iblis berkata kepada Hawa apa? Sekali-kali tidak akan mati. Kompromi masuk. Nah, itu memang manipulasi pekerjaan setan. Dan di dalam perayaan Natal, berapa banyak kompromi-kompromi yang dibuka oleh orang Kristen, sehingga tradisi-tradisi, tahayul-tahayul, dongeng-dongeng masuk. Contoh, pohon Natal. Emang ada di Alkitab pohon terang waktu Yesus lahir? Itu kompromi masuk. Lalu Sinterklas. Bahkan Sinterklas lebih terkenal daripada Tuhan Yesus sendiri. Betul? Kompromi nggak? Kompromi. Banyak kompromi-kompromi. Banyak benda-benda berhala. Termasuk juga pohon Natal yang ada bulat-bulatan. Itu adalah simbol dewa matahari. Matahari. Tapi kompromi karena apa? Karena nggak mengerti. Maka kompromi itu diizinkan masuk. Lihat firman Tuhan yang tegas. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi ataupun apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Oke, perhatikan yang saya cetak warna merah. Jangan kamu menambahi atau menguranginya. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya.
Kembali ditegaskan tidak boleh ditambah dan dikurangi. Amsal 35-6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Artinya firman Tuhan tidak boleh dikotak-katik. Ini perjanjian lama. Mungkin Anda berkata, oh Pak Nathan itu kan perjanjian lama. Sekarang kan kasih karunia perjanjian baru. Betulkah bahwa di zaman kasih karunia, di zaman perjanjian baru, firman Tuhan boleh dikotak-katik, ditambah dan dikurangi? Apakah benar boleh? Saya kutip satu ayat di perjanjian baru. Bahkan saya kutip kitab terakhir, pasal terakhir, ayat yang terakhir dari seluruh Alkitab. Artinya penutup kitab suci tetap tegas mengatakan firman Tuhan tidak boleh ditambah dan dikurangi. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ternyata di kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir di dunia roh. Kembali lagi Tuhan Yesus tegaskan kepada Yohanes muridnya, jangan menambahi ataupun mengurangi firman Tuhan. Nah, penegasan Tuhan Yesus kembali pada Natal. Yesus tegaskan, jika Natal memang tidak pernah diperintahkan, jangan ditambah-tambahi, jangan diadakan. Karena akan melanggar prinsip firman yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, inilah yang disebut dengan kanon tertutup. Artinya firman Tuhan sudah dikunci. Yang tidak ada di Alkitab jangan ditambah-tambahkan lagi. Karena jika dibuka, diboleh izinkan tambah, itu banyak yang akan ditambah-tambah. Itu bahaya sekali. Sudah dikunci, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sudah cukup firman itu. Natal tidak ada, jangan ditambah-tambahi. Jika di dunia ini ada dua denominasi gereja yang sama-sama mengaku milik Tuhan dan ada kebenaran, maka hanya ada 3 kemungkinan. Termasuk juga perayaan Natal. Boleh atau tidak? Kita lihat. Kemungkinan pertama adalah sinode yang kiri benar, sinode kanan salah. Kemungkinan yang kedua adalah sinode kiri salah, sinode kanan benar. Atau kemungkinan yang ketiga adalah dua-duanya salah. Sama perayaan Natal. Natal boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Atau terserah cincai-cincai. Kalau terserah kita terjebak lagi dalam kompromi. Manipulasi penyesatan iblis. Jadi harus ada ketegasan. Boleh dirayakan atau tidak. Dan saya pada prinsip Natal tidak perlu dirayakan. Itu prinsip yang sudah saya jelaskan berulang kali. Jika kelahiran Yesus atau Natal itu tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk dirayakan atau diperingati, maka jangan ditambahi menjadi sebuah doktrin yang wajib. Doktrin yang wajib maksud di sini adalah kalau Anda tidak merayakan Natal dianggap sesat. Kalau Anda tidak merayakan Natal dianggap ajaran Anda ekstrem aneh. Bahkan kalau Anda tidak merayakan Natal, maka Anda akan dipecat dari sinode Anda. Jadi 30 tahunan saya melayani Tuhan. Setiap bulan Desember saya itu berat sekali. Karena sinode-sinode yang saya ikuti mayoritas merayakan Natal. Pernah memang satu kali saya ikut pada sinode itu 17 tahun. Saya enggak merayakan Natal karena sinode itu tidak merayakan Natal. Dan hari ini kami punya sinode sendiri. Kami mendirikan satu sinode dan sinode kami tidak merayakan Natal. Yaitu sinode GYAE. Tuhan Yesus berkati. Oke. Yang jelas-jelas ada perintah malah diabaikan. Apa itu? Pembasuhan kaki. Coba lihat. Basuh kaki. Apakah ada perintah atau enggak? Lihat dulu Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kalau Natal tidak diperintahkan, dilakukan. Tapi basuh kaki diperintahkan, malah tidak dilakukan. Kenapa ya orang Kristen bolak-balik? Coba lihat
penekanan tentang basuh kaki. Yohanes pasal 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib saling basuh kaki. Nah, apakah perintah itu hanya simbolis saja? Kalau hanya simbolis, faktanya Yesus basuh kaki murid-murid, bukan simbolis, dan ada perintah untuk dilakukan. Lalu ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perhatikan, aku memberikan contoh, teladan. Ini loh, basuh kaki begini loh. Kamu harus berbuat persis atau sama seperti yang aku perbuat. Makanya basuh kaki itu masih dijalankan gereja awal. Kalau Anda baca di 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-10, basuh kaki itu masih ada di gereja awal. Jadi gereja awal tidak merayakan Natal tapi melakukan basuh kaki. Sedangkan gereja-gereja sekarang merayakan Natal mengabaikan basuh kaki. Kan aneh, kebalik. Kebalik nggak? Kebalik. Karena itu firman Tuhan itu harus jelas dan tegas. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pernah mendirikan gereja. Oke, kita lihat gereja yang didirikan Tuhan. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan, Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Tujuan Tuhan mendirikan gereja adalah sebagai wadah menyelamatkan manusia. Wadah untuk menampung, untuk menyelamatkan orang. Supaya orang yang diselamatkan itu ada satu wadah untuk sama-sama bertumbuh. Gereja yang didirikan oleh Tuhan itu ada dua kuasa penting. Kita lihat kedua kuasa penting itu. Lihat ayat 18 kita sudah baca. Ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lihat, alam maut tidak akan menguasainya. Itu otoritas atau kuasa pertama. Tidak akan dikuasai alam maut, artinya itu ada jaminan keselamatan kepada umat yang ada di dalam gereja itu. Artinya tidak dikuasai oleh alam maut. Makanya Anda harus cari, temukan gereja demikian agar Anda tidak dikuasai alam maut. Yang kedua, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Gereja milik Tuhan, karena itu milik Tuhan, maka punya interaksi atau hubungan langsung dengan sorga. Mengikat dan melepas itu berbicara tentang mendaftarkan nama Anda di dalam kitab kehidupan, atau menghapus nama Anda dari kitab kehidupan. Jadi gereja milik Tuhan punya koneksi dengan sorga. Dan Tuhan hanya mau mengakui gereja itu miliknya ketika gereja punya prinsip tidak menambah, tidak mengurangi firman, menjalankan firman Tuhan itu sepenuhnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak dikuasai alam maut, punya interaksi langsung ke sorga. Ada jaminan keselamatan bagi jemaat yang ada di gereja itu, dan bisa mendaftarkan nama Anda di dalam kitab kehidupan. Hari ini kita sudah belajar tentang dua subjudul. Kenapa Natal itu tidak perlu dirayakan? Yang pertama, agar tidak terjebak dalam manipulasi penyesatan iblis. Dan yang kedua, firman Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Semoga penjelasan saya bisa Anda tangkap walaupun sangat keras. Racun, saya harus katakan racun. Madu, saya harus katakan madu. Jangan kebalik. Madu, saya katakan racun. Racun, saya katakan madu. Maka Anda akan binasa karena salah menerima dan salah mengikuti sebuah pengajaran. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kembali kami sudah kupas dua subjudul. Natal ternyata itu menjadi media manipulasi iblis untuk datangkan, memunculkan sosok Yesus yang lain. Kami tahu sosok Yesus yang asli, pribadi Yesus yang asli, tidak mungkin lahir di tanggal 25 Desember. Karena itu, di luar tanggal tersebut, maka kami yakin
itu bukan tanggal lahir Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus yang asli tidak pernah sekalipun memerintahkan pengikutnya merayakan kelahirannya. Lalu kelahiran siapa yang dirayakan hari ini? Kami ingin hidup di dalam kebenaran firman-Mu, tanpa menambah, tanpa mengurangi firman-Mu, menjalankan firman-Mu seutuhnya, karena itulah gereja milik Tuhan. Gereja yang punya prinsip yang tegas, prinsip yang jelas, firman Tuhan dijalankan sepenuhnya. Semoga apa yang kami bahas, kami dengar, menuntun kami lebih mengerti apa rencana kehendak Engkau dan juga menemukan kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Demikian permohonan kami, doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat dari Bapak Pendeta Handato Cahyadi. Mari Pak Pendeta, kami persilahkan. Atas nama pengurus, jemaat, dan simpatisan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanannya, Pak Nathan, dan keluarga. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum masuk dalam doa syafaat, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan sebagai berikut. Pengumuman 1. Jika kondisi COVID-19 telah bisa dikendalikan, maka gereja GCC rencana akan memulai ibadah offline, ibadah gedung pada bulan Januari 2022. Semoga varian baru COVID-19 Omicron tidak berkembang menjadi pandemi baru. Info selanjutnya mengenai rencana ibadah tatap muka akan menyusul. 2. Bedah buku karangan Pendeta Nathan Jurnawan dengan tema Natal Haruskah Dirayakan? Bedah buku lewat Zoom ini akan diadakan 5 kali pertemuan setiap hari Senin jam 7 malam sampai jam 9. Diharapkan seluruh jemaat JCC dapat mengikuti bedah buku tersebut. Informasi dapat hubungi Pendeta Tony Hartanto dengan telepon 0813 8863 3968. 3. Mulai minggu ini dan sebulan ke depan 5 episode dalam ibadah live streaming, Pendeta Nathan akan mengupas tema Natal Perlukah Dirayakan. Pokok doa. Mari kami sehati doakan jemaat yang sakit, Bung Jijung, Papa Pendeta Nathan kena stroke dan dirawat di rumah. Pendeta Stefanus, ginjal dan stroke. Bapak Tan Eliaser yang sedang pemulihan, dia ada di rumah. Ibu Nagawati, kesehatan dan jual rumah di Bogor. Penanganan COVID-19 di Indonesia, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. 3. Keamanan dan perdamaian di Indonesia, khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. 4. Pembelian gedung gereja ibadah JCC. 5. Mengajukan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servik dari luar negeri agar dilancarkan semuanya. Sebelum kami akhiri ibadah ini, mari kita terima berkat melalui gembala kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akhiri. Mari kita angkat tangan kita untuk berdoa. Allah Bapa di surga, dengan kuasa Roh Kudus, turun menaungi saudara-saudari sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Engkau akan berhasil, engkau akan sukses, engkau akan naik dan tidak akan turun. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Di masa COVID, kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan melindungi, menjauhkan engkau dari bakteri dan virus yang membahayakan. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Tubuh, jiwa, dan rohmu akan sehat
karena ada kuasa Roh Kudus turun di dalam dirimu. Sukacita, damai sejahtera Kristus turun saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita naikkan pujian bagian refnya, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Sampai bertemu minggu depan, saya tetap kupas tema yang sama, Natal perlukah dirayakan, untuk volume yang keempat. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati.